Oke, selamat malam semuanya ya yang baru bergabung dan yang sudah bergabung. Malam ini saya akan memberikan penjelasan dulu kenapa ada penyakit yang nggak sembuh-sembuh. Udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh-sembuh juga ya. Oke. Jadi di dalam tubuh kita ya kan, aku geser dulu. Ini perhatikan otak kita ini. Nah, nih ya. Ini otak kita, semua ini ada di dalam kepala. Nah, perhatikan yang warna merah ya. Yang warna merah ini disebut dia sistem limbik atau pusat perasaan kita. Jadi marah di situ, sedih di situ, eh kecewa di situ ya. Lalu ketika kita merasa sedih, kecewa, marah, maka ini akan menghasilkan hormon stres. Hormon stres itu ada 3 yang besar ya. Ada epinefrin, norepinefrin, dan kortisol. Kalau dia epinefrin dan norepinefrin yang meningkat, yang menumpuk di sini, secara perasaan kita akan merasa gampang marah. Lalu kita gampang memberontak. Lalu kita pengennya membalas perbuatan orang lain sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap kita. Ya. Yang ketiga ada hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini rasanya kalau menumpuk di otak yang warna merah ini, itu rasanya adalah sedih melulu. Sedih, kemudian kita nggak suka ketemu orang, kemudian pengen menarik diri, kadangkala sampai nggak suka dengan hidup. Bayangkan itu. Kita hidup, tapi kita nggak suka dengan hidup. Ya, jadi rasanya sangat tidak nyaman, menyedihkan sekali. Itu dari perasaan, guys. Nah, saraf-saraf kita dari otak ini keluarnya lewat dari yang merah ini, dan juga cairan hormon stres tadi juga berpengaruh terhadap seluruh sel-sel di otak kita ini. Ya. Sehingga terjadilah di situ yang namanya korslet. Jadi antar sel-sel di otak kita itu ada hubungan namanya sinaps. Sinaps ya. Dan sinaps itu dipengaruhi dengan hormon stres sehingga, nah ini baru aku sampai ke aslam. Lambung kita itu bisa bekerja karena ada saraf dari otak ini. Lambung manusia nggak bisa bekerja dengan baik kalau nggak ada persarafan dari otak. Nah itu sebabnya ketika hormon stres meningkat, maka otomatis lambung kita akan dipaksa untuk memproduksi asam lambung. Ya, sehingga muncullah keluhan-keluhan karena asam lambung yang tinggi, kan? Gampang kan? Lalu karena itu letaknya di otak kita, seluruh tubuh kita itu dipersarafi, ada sarafnya. Maka secara otomatis muncullah istilah 1001 sensasi. Berarti keluhan rasa sakit yang di seluruh tubuh yang bisa dirasakan oleh karena hormon stresnya meningkat. Ya, gitu. Jadi kita vertigo, kita oyong, kita sakit kepala, sakit di hidung kah, rasa tersumbat, mulut pahit kah, bau nafas kah,
Tenggorokan rasa nyangkut kah? Panas di dada kah? Tengkuknya sakit kah? Belikatnya sakit kah? Dadanya panas kah? Ulu hatinya menyesak kah? Perutnya rasa kembung kah? Pinggangnya sakit kah? Badannya lemas kah? Matanya kabur kah? Telinganya berdengung kah? Hah? Itu bukan asam lambungnya yang naik, tapi hormon stresnya yang naik. Hormon stres di sini yang terlalu tinggi. Untuk terapi konseling bayarnya 350.000 untuk satu sesi 60 menit ya, Nang. Ketawa-ketawa aja Kak Amanda Supri ini lah. Tahu kali ya, Pak. Udah. Baru belajar kita di sini. Kalau bisa kita dengarkan video ini, dan aku yakin bisa. Pasti ada yang sembuh. Dengarkan video ini dengan baik-baik. Asal baik-baik dengarnya. Lalu ikuti. Sembuh. Ya. Lihat. Kan letak mana tanganku? Nah, ya kan? Oh, aku belum ku flip rupanya kamera. Bentar ya. Biar awak flip dulu lah. Itu balik-balik jadinya. Flipkan sedikit. Ya, itu dia. Oke. Baru kameraku geser. Biar nampak dia tulisannya ya. Ini tadi ku bilang pusat perasaan yang merah. Lalu ini yang putih ini, abu-abu ini ya, ini ikuti tanganku ini. Ini adalah pusat pikiran dan ingatan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingat itu di sini. Ya kan? Ini terhubung ke pusat perasaan sistem limbik kita ini. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan pasti kita rasakan. Kalau kita pikirkan yang baik, pasti naik endorfin kita. Kalau kita pikirkan yang gak enak, apakah itu sudah terjadi? Apakah itu yang sedang terjadi? Atau bahkan mungkin yang belum terjadi sekalipun. Udah dipikirkan sama otak ini. Maka hormon stres kita pasti naik. Kalau yang kita pikirkan adalah yang buruk. Iya kan? Coba sekarang yang lagi nonton ini. Kalau kita lagi mikirkan yang baik, apakah yang dulu, apakah yang sekarang, ya? Apakah yang belum terjadi, lagi kita pikirkan sekarang, pasti hormon stres kita naik. Maka otomatis sekarang kita merasa ada yang jadi marah, ada yang jadi sedih. Lalu mulai terasa, ada yang perutnya gak enak, ada yang kepalanya gak enak, ada yang pundaknya gak enak, ada yang tangannya gak enak, ada yang telinganya berdenging lagi, ada yang gak nyaman gitu dia rasa. Udah paham? Lihat, memikirkan yang sudah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang.
Kalau yang baik kita pikirkan, pasti hormon endorfin yang naik, guys. Kalau endorfin kita naik sekarang, bahagia kita rasa. Sembuhlah sakit. Jadi pikiran dan ingatan. Ingatan tadi bicara tentang masa lalu. Jadi masa di otak kita itu ada masa lalu, masa sekarang, masa depan. Jadi kalau kita lagi sakit sekarang, tarik napas selalu. Terapi konseling itu obatnya. Konseling diri kita. Konseling dirimu supaya bisa memikirkan yang lalu baik, bisa memikirkan yang sekarang baik, bisa memikirkan masa depan baik. Ya, obatnya apa? Untuk vertigo, terapi konseling. Ya, gitu. Jadi sederhana. Coba tarik napas deh sekarang kita. Enak nggak kita rasa? Untuk yang bisa merasa enak hanya dengan tarik nafas saja, berarti hormon endorfin kita naik. Kenapa naik? Karena pada waktu kita tarik nafas, berpikir otak kita, oh ada rupanya napas awak. Ada rupanya nafasku ya. Pikirkanlah, dari siapa napas kita? Pada waktu otak kita bisa memikirkan, oh dari Tuhan napasku. Oh ya, dikasih Tuhan aku oksigen. Oksigen itu adalah zat, ya, molekul yang membuat organ-organ tubuh kita bisa hidup, guys. Karena ada mitokondria di dalam sel-sel di seluruh tubuh kita yang melakukan metabolisme supaya bisa hidup sel kita itu. Wow. Aku waktu ku ingat oksigen itu aja, udah senang aku. Hilang sakit perutku. Ya. Maka dalam terapi konseling ku ajarkanlah. Ya, ku ajarin kayak mana caranya supaya endorfin kita ini naik. Endorfin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nggak ada obat medis, nggak ada dokter yang bisa mengobati dengan manjur. Nggak ada. Nah itu sebabnya kalau kita udah lama sakit, udah berobat kemana-mana, udah beli obat, diminum obat, segala obat, vitamin, udah dibeli dari yang murah sampai yang mahal. Ingat, aku cuma mau kasih tahu ada satu lagi faktor yang mungkin selama ini tidak kita alami, yaitu endorfinnya lupa ditabung. Ya kan? Jadi menabung endorfin paling gampang. Cukup dengan duduk diam dulu, lalu tarik nafas, lalu ingat, pikirkan masih hidup sampai dengan hari ini. Ya, jadi siapa yang sering gangguan panik, nanti simpan videoku ini. Nanti ku upload di YouTube, ku buat di TikTok, ku buat ya. Udah. Nah, kalau kita sekarang bisa melihat wajahku dan senang kita rasa melihat wajah Dr. Joseph ini,
Aku naikkan dulu wajahku. Ya kan? Senang nggak lihat wajahku nih? Kalau senang kita lihat wajahku, itu udah naik endorfin. Udah naik endorfinnya. Maka pada waktu endorfinnya naik, kulakukanlah konseling, terapi. Kuajarilah kita. Ayo, aku tahu masalahmu berat, ku bilang. Ya, tapi gitu, ku ingatkan lagi. Kenapa kita masih hidup sampai dengan hari ini? Iya kan? Jadi sebelum terlambat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Jadi nomornya udah kusediakan. Ya, buat yang mau, ini nomor yang bisa dihubungi, didaftarkan dulu ya. Daftar. Ya, malam Kak Nurul ya. Jadi ada harapan bahwa kita bisa sembuh. Ya, buat yang kesulitan ekonomi, boleh aja kita bilang, "Dok, aku nggak punya duit." Kayak mana caranya? Aku bilang, selama masih ada wifi, bisa beli paket internet, buka YouTube-ku, Dr. Joseph Sibarani, SPPD. Supaya apa? Supaya ditonton semua rekamanku. Karena ingat, melihat aku kan udah senang. Udah naik endorfin. Gratis. Kalau obat, efeknya terbatas. Gak bisa sekali minum obat langsung sembuh. Seumur hidup efeknya gak mungkin. Kak Nurul Asia, jangan makan makanan yang kita ragu, apalagi yang kita takut. Paham kan? Jadi kalau mau sembuh asam lambung bukan dengan memantangkan, tapi tahu sendiri. Kalau ragu kita dengan makanan tertentu, jangan makan. Ya. Kalau takut apalagi dengan makanan itu, jangan makan. Ya. Benar tuh Pak Bayu. Sembuh tanpa obat memang gak bisa sembuh pakai obat. Asam lambung, GERD, kecemasan, ya itu gak sembuh pakai obat. Gitu. Maka terapi konseling adalah cara supaya kita bisa diajarin. Tapi orang akan bisa belajar kalau endorfinnya naik dulu. Naik dulu. Jadi kalau orang udah ketemu sama Dr. Joseph, dia senang, berarti udah naik dikit endorfinnya, baru aku masuk mengajari. Ku ajari dengan sabar. Ya kan? Sampai sembuh. Gitu. Jadi seperti orang kalau kita kesulitan pelajaran, dulu kita guru minta les privat sama guru. Mau bodoh kayak manapun kita, kan stres kita. Tapi kalau udah les privat, gak jadi kita stres. Malah senang kita nanti dengan pelajaran itu. Bener tuh Kak Nurul. Lihat aku aja. Tatap wajah Dr. Joseph. Udah senang. Kalau udah senang, sekarang pun udah hilang sakit perutnya. Kalau masih belum hilang, berarti masih tinggi hormon stresnya. Di sini. Jadi ingat, rumusnya adalah ketika kita merasa sakit lagi badan kita, karena hormon stres kita naik, sudah tinggi naiknya. Ingat, aktivitas fisik itu juga akan menaikkan hormon stres kalau dilakukan dengan berlebihan. Nah kadangkala kalau udah naik hormon stresnya, udah deh.
Mikir pasti yang jelek-jelek. Itu sebabnya aku bilang kalau kita udah sempat mikir yang jelek-jelek, hormon stresnya tambah naik. Kalau tambah naik hormon stresnya, sensasi pasti muncul. Adalah yang oyong, ada keliengan, ada yang asam lambungnya, ada yang GERD-nya, ada yang lemasnya, ada yang sakit semua badannya. Jadi saranku nanti sebelum kita mendaftar di terapi konseling ini, udahlah tontonlah videoku ini. Mau sampai 1000 kali pun ditonton gak apa-apa, tontonlah. 100 kali pun boleh. Ya kan? Sampai sembuh. Di YouTube tengokkan sepuas-puasnya sampai sembuh, ya kan? Mari sambil tap-tap guys. Kak Andriani selamat malam. Yes, tenang, kalau batu aku pun batu. Udah 2 bulan aku batu. Aku pakai ini aja, Woods. Ya kadang bisa juga, kadang nggak juga. Kalau udah capek kali nggak bisa, memang harus istirahat ya. Kalau udah sampai susah tidur, berarti hormon stresnya udah tinggi di sini. Ayo, mau cepet diturunin hormon stresnya, ku ajarin. Cara ngajarinnya dengan terapi konseling, kan fair. Ini nomornya, hubungi. Bilang, "Dok, aku mau terapi konseling." Nanti langsung ku kasih tahu prosedurnya kayak mana. Tapi kalau lihat-lihat videoku aja udah sembuh, syukur. Iya, lihat videoku sembuh kok. Supaya banyak yang sembuh. Udah piok dok jempolku. Luruskan lagi. Oke, 30 menit aku udah menjelaskan terapi konseling. Jadi dalam terapi konseling kita akan berbicara, berkonsultasi selama 60 menit. 60 menit. Dr. Joseph akan mengajarkan kita. Tapi bukan dengan kaleng-kaleng. Dibuat naik dulu endorfinnya. Kayak mana naik endorfinnya? Kan lihat muka aku aja udah senang kita. Kayak mana kalau kita nggak jumpa di prakteknya? Video call. Mau dari belahan dunia manapun kita sesuaikan jamnya. Ya, rata-rata apalagi nanti kalau udah nggak BPJS lagi kami, ya dari pagi lah terapi konseling kerjaku. Kalau datang pasien mau berobat sakit gula, darah tinggi aja, ya hanya obat aja kan nggak payahnya. Tapi kalau untuk terapi konseling 1 jam 1 pasien, saya akan konseling supaya hormon stresnya turun, endorfinnya bisa naik. Ya, kalau haid pertama biasanya belum langsung teratur ya Kak Alinda, nggak apa-apa. Inilah Aslam supaya nggak naik terapi konseling. Nanti video ini ku upload, tonton terus. Ya, ini ku upload ini di YouTube dulu pertama. Aku mau ini viral ini di YouTube ya. YouTubeku Dr. Joseph Sibarani SPPD. Ya. Tunggu aku tengok dulu mana tuh ada. Duh. Tuhan berkati ya Kak Herlinda, cantik awak. Hai Kak Fitri, saya tadi juga lagi kambuh paniknya, tapi setelah memikirkan kebaikan Tuhan, hilang paniknya. Yes, auto hilang paniknya ya kan? Gitu. Obat anxiety, terapi konseling Kak. Hai Kak Ria Mandru.
Dokter mau nanya, apa efek samping sirkulasi? Apa itu efek samping sirkulasi? Du, 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 du. Aku mau crop dulu ya, biar nampak kita. Gak mau di crop. Namanya namaku juga ya. Kalau sudah mempraktekkan semuanya udah nggak harus WA dokter setiap kambuh. Iya, pas sekali Kak Fit. Tapi ada orang bukan, memang dia rindu sama dokter Joseph, jadi di WA-nya terus aku. Screenshot. Oke, dapat ya. Kalau jauh video call. Kalau jauh dari video call ya. Thank you yang udah subscribe channelnya. Selamat sembuh ya. Kuping berdenging terus, obatnya terapi konseling Kak CHRRST. Set, wah itu dia. Ini YouTubeku ya. Dr. Joseph Sibarani SPPD. Itu bersama dengan istri tercinta. Kalau Bazam itu obat penenang, obat tidur. Bang Komang. Sering sendawa karena hormon stresnya tinggi di otak ya. Yang belum follow YouTube-nya silakan follow. Siapa tahu kan terapi konselingnya mau pengen tapi kesulitan dalam hal ekonomi keuangan. Follow aja dulu YouTube-ku, tonton di situ supaya sembuh. Yang mau sembuh tanpa obat, nonton YouTube Dr. Joseph. Nonton live Dr. Joseph yang mau sembuh. Inilah namanya terapi konseling. Tapi kalau ini nggak bisa disebut terapi konseling karena banyak orang. Jadi dalam terapi konseling itu kita private. Boleh suami istri, boleh. Boleh dengan anak kita, boleh. Boleh dengan pasangan kita, boleh. Yang lagi pacaran, aku mau bilang lah, biar nggak kecewa nanti kalian waktu udah menikah. Daftar aja terapi konseling untuk yang pacaran. Ku tolong kalian biar bisa nggak salah pilih jodoh. Parah kali kalau udah salah pilih jodoh nih ya kan. Kapan lagi live tentang bahtera rumah tangga dok? Udahlah tanya aja lah sekarang ku jawabin pun. Lagi live-nya kita ya kan. Konseling dengan yang bikin stres ya dok. Awas, kalau salah tempat konseling pun tambah stres. Aku bukan mau menjelek-jelekkan orang. Pastikan dulu gini, cara memilih konselor dengan melihatnya aja udah bahagia, itu udah nggak salah pilih. Lihat aja, ya, udah bahagia kita rasa. Lihat aja, pilihlah dia konselornya, ya. Jadi biar nggak stres, ya kan? Kak Lena, selamat malam. Gitu. Jangan hanya di follow, bantu share juga. Iya, biar banyak yang sembuh. Sembuh gratis.
Lihat aja Dr. Joseph. Jadi persoalan utama itu adalah endorfin yang rendah di sini. Jadi karena endorfin rendah tadi, seluruh saraf ini jadi terpengaruh, gampang takut, gampang cemas, gampang khawatir. Semua gampang, yang nggak enak. Yang enak malah nggak bisa dinikmati. Ya. Jadi kalau di Medan boleh ke praktekku, boleh. Kalau malas ke praktekku boleh video call. 1 jam tetap. Ya. Bibirnya merah banget. Mungkin karena cahaya. Selamat malam juga Kak Rosti Mana. Coba yang dari tadi nanya tentang keluhan penyakitnya udah berapa menit nih? 39 menit lihat aku, ada nggak jadi tenang perasaannya? Biayanya 350.000 untuk 60 menit. Kak Mama Cesi, selamat malam. Aku matikan lo filterku ini. Tunggulah aku cek ya. Entah hidup entah nggak filter kan. Nanti hidup pula filternya. Jadi dipikir awak ganteng palsu. Mati filterku nih. Enhance. Oh sorry ada enhance. Jadi mulus. Ini ya, ini yang asli ya. Set. Baru nampak muka asli awak. Berjerawat, lubang-lubang. Sorry ya, tadi pakai kena filter. Sekarang yang asli. Ini dia. Kak Irdawati, selamat malam. Anxiety pada remaja bagaimana cara mendampinginya, Dok? Harus paham benar mengkonseling ini ya. Jadi kalau kita mengkonseling tapi nggak paham, nanti yang apa nama itu, yang jadi tambah stres nanti orang gitu. Maka aku bilang tadi, kalau lihat konselornya aja udah bisa buat kita bahagia dan tenang, itu udah pas itu. Lalu selidikilah konselornya tadi kayak mana kehidupan dia sehari-hari. Kalau aku mau kalian selidiki kehidupanku, tengok aja di YouTube itu. Berjam-jam aku buat liveku di situ ya. Iya Kak Andini, selalu khawatir memang karena hormon stres di otak ini terlalu tinggi Kak Andini. Terlalu tinggi dia hormon stresnya. Itu yang membuat otomatis kita jadi khawatir ya kan. Aku pernah lihat dokter di PIM. Aslinya memang ganteng. PIM, di mana PIM? Siap Kak Mak Lince. Kak Fitri, mau pakai filter atau enggak? Di mata Tuhan kita semua sama. Amin. Kalau di mata Tuhan kan Kak filternya ada. Filternya itu nanti adalah cinta kasih Tuhan. Nah, jadi Tuhan sayang sama kita semuanya. Filter itulah. Kalau sebenarnya Tuhan nggak kayak mana lah, nggak layaknya kita disayangi. Mana layak kita? Kita manusia yang tak tahu bersyukurnya, tapi itu pun Tuhan tetap kasih kehidupan. Kenapa? Karena udah ada pakai kacamata filter Tuhan. Ya udahlah, walaupun si Joseph ini kayak gini, tetap yang sayang aku sama dia, aku kasih dia hidup gitu. Bener Kak Marquez Shop. Oh, Pondok Indah Mall. Memang di situ kita jumpa. Aku udah tak ingat lagi. Kak Hana Borek, datang bulan 2 hari normal nggak dok? Sudah bertahun-tahun dan setiap datang bulan nyeri dok. Itu berarti hormon stres kakak tinggi. Kenapa tinggi hormon stresnya? Pikiran dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, pikirannya nggak enak. Pasti itu jawabannya benar. Biar pintar kita ya. Kenapa hormon stres kita naik? Ini otak. Di sini berpikir. Memikirkan masa lalu yang gak enak. Memikirkan masa lalu yang mengecewakan. Lalu memikirkan masa sekarang yang mengecewakan, beban berat, persoalan berat. Lalu memikirkan masa depan. Masa depannya juga gelap, buruk. Jadi
hormon stres yang naik. Lalu kalau udah hormon stresnya naik, apa yang terjadi? Semua saraf akan terpengaruh. Yang baik pun kurang baik kita rasa. Simple kan? Yang baik kurang baik kita rasa. Pokoknya yang nggak perlu dikhawatirkan pun kita khawatirkan. Maka kayak mana? Diturunkan dulu hormon stresnya, dinaikkan dulu sedikit endorfinnya supaya bisa sembuh. Makanya perlu terapi konseling. Kalau udah ditengok videoku ini belum bisa sembuh juga, terapi konseling lah. Udah ku kasih yang gratis. Ini versi gratis ini. Ya, versi gratis. Karena aku lagi ngalamin, Dok, maunya nggak dipikirin, tapi entah kenapa rasanya otak ini berisik sekali. Ya itu tadi, kakak perlu dibantu. Atau aku bantu sekarang. Oke? Nih, pikirin kan sekarang. Kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu hanya karena Tuhan yang memberikan kakak hidup. Berarti ada kuasa yang besar yang berlangsung di dalam hidup kakak dari Tuhan. Lalu bandingkan siapa Tuhan tadi, berapa besar kuasanya dibandingkan dengan persoalan yang sedang kakak alami. Maka Tuhan itu yang memberikan hidup buat kita adalah Tuhan yang Dia sendiri pastilah menghargai hidup yang sudah Dia berikan kepada kita. Maka Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang diperlukan supaya kita tetap hidup sekalipun persoalan, masalah tidak berhenti dalam hidup kita. Gitu. Ya kan? Kan gak bisa kalian ingat yang ku bilang. Kalau aku udah ku ingat, maka aku senang aja. Banyak pun masalahku sekarang, aku senang. Kenapa? Aku tahu kuasa Tuhan lebih besar dari persoalanku. Maka aku senang. Secara manusia gak cocok aku senang. Mengingat persoalan yang sedang kualami ini gak cocok. Tapi itu pun aku udah sejak dulu pun persoalan gak berhenti-berhenti dari hidupku. Sampai sekarang aku masih hidup juga. Nah itu yang membuat endorfinku tinggi. Nah itu yang membuat kita kalau lihat aku itu, kita rasa senang dan bahagia lihat Dr. Joseph ya karena endorfinnya udah tinggi. Endorfinku. Nah siapa yang mau percaya sama aku, ikut naik endorfinnya karena percaya kepada yang baik. Ingat rumusnya, otak ini apa yang dipercaya pasti dirasakan. Apa yang dipercaya pasti dirasakan. Karena yang dipercaya itu berarti apa yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan pasti dirasakan. Terhubung. Pak stop dulu, Linda mau makan. Tadi Linda ke gereja, keponakan mau latihan menari. Siap. Kak Sorta 114, Tuhan berkati ya. Gitu deh. Oke, cut dulu yang ini ya. Jadi jangan lupa kalau udah stres sekali kita nggak akan bisa. Disuruh gembira pun pasti bingung. Makanya bertanggung jawab aku. Sini mari. Yang udah nggak bisa gembira, yang ada hanya ketakutan, yang ada hanya kecemasan dalam hidupnya, yang ada hanya kesedihan dalam hidup, yang ada hanya kemarahan dalam hidupmu, mari ku bantu. Ikut terapi konselingku. Daftar. Dari situlah semua keluhan yang ada di badan kita. 1001 sensasi. Iya, mau senyum. Coba kakak senyum lagi susah. Oyong otak kakak, keliengan. Kayak mana di otak ini udah hormon stres. Tapi disuruh pula senyum. Kacau. Dipijitin? Boleh lah. Asal yang mijit bahagia. Ya, jadi kalau kita dipijit, pastikan yang memijit kita bahagia. Kalau yang mijit kita stres, ingat tangannya mengandung hormon stres. Udah pasti tambah sakit kita dipijitnya. Tapi kalau bahagia dia,
Udah enak kita rasa, karena kontak kulit ini dengan endorfin itu lebih hebat lagi. Cuma kan kalau sama dokter mana mungkin kontak kulit, kecuali hanya pemeriksaan fisik ya. Gitunya. Tapi hati-hatilah, jangan nanti pergi pula awak ke tempat pijat yang apa ya, sakit kepala nanti, itu tambah persoalan. Enak sebentar, tapi berikutnya akan persoalan lain yang muncul. Ada ketergantungan lah, ada yang rusak rumah tangga lah, ya kan. Mijit orang pun kita kalau nggak bahagia, dia jadi nggak bahagia nanti yang kita pijit, tambah sakit badannya. Karena di kulit ini lihat gambar tadi ya kan, kulit kita itu kan dipenuhi dengan persarafan. Dipenuhi persarafan kulit kita ini. Dari mana? Dari sini sarafnya. Jadi kalau bahagia, ya udah, langsung deh. Itu. Bersin seharian, hidung meler, obatnya Rinos. Rinos aja Kak Irdawati. Ya, Rinos.